Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan bahagia dan juga sehat, alhamdulillah. Serta salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kita semua diberikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, amin. Kemudian kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan bismillah. Dan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Acara Lingkar Studi Nusantara pada malam hari ini adalah mengenai sampah, lingkungan, dan masa depan Indonesia yang akan dibawakan oleh pemateri kita, sahabat Abdul Ghaffar. Berikut akan saya bacakan CV beliau. Nama Abdul Ghaffar, biasa dipanggil Gopang, tepat tanggal lahir tanggal 25 Juni 1993. Nomor teleponnya ini wajib dicatat ya. 085 645 520 982. Emailnya abdi.gofar@gmail.com. Kemudian pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris UIN Wali Songo Semarang, S2 Program Magister Lingkungan Perkotaan Unika Suigi Pranata Semarang. Kemudian pengalaman organisasi Koor Departemen Sosial Politik PCPMI Kota Semarang 2016-2017. Kepala Suku Komunitas Pecinta Alam Pastun Wali Semarang 2017, Koor Gus Durian Semarang 2016 hingga 2018, Kader Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Alam FNK SDA Komite Daerah Semarang tahun 2016 hingga sekarang, Koor Advokasi dan Kampanye Walhi Jawa Tengah 2017 hingga 2019, CO Koordinator Aliansi Zero Waste Indonesia AZWI 2020 hingga sekarang, Project Officer Keadilan Iklim Walhi Nasional 2020 hingga sekarang. Pengalaman pelatihan Manajemen Logistik QNE Foundation dan LPBI NU 2016, pelatihan Manajemen Kampanye Strategis Amnesty International Indonesia 2017, pelatihan Environmental Human Rights Defender IHRD Walhi Nasional 2017, karya latihan bantuan hukum Kalabahu BHI LBH Semarang 2017, Training Fasilitator Sekretariat Nasional Gus Durian 2018, International Workshop on IHRD Friends of the Earth South Asia 2019 di Sri Lanka. Karya tulis, kontributor kajian revisi RT/RW Jawa Tengah menuju badai krisis ekologis Aliansi Tata Ruang Jawa Tengah 2018, kontributor tinjuan lingkungan hidup, menabur investasi menunai krisis multidimensi Walhi Nasional 2020, kontributor buku Malih Dadi Segoro, Koalisi Pesisir Semarang Demak 2020, Pertobatan Ekologis dalam Perspektif Islam, Majalah Inspirasi 2019, Sosialisme ala Cokro Aminoto, artikel diterbitkan www.misemarang.or.id 2017, Balada Penggusuran Kampung Nelayan Tembakrejo, kolom di www.takselesai.com 2019, kontributor buku Ekonomi Nusantara, narasi lain praktik ekonomi kapitalistik, draft buku Walhi Nasional 2020. Baik, mari kita simak bersama materi dari pemateri yang luar biasa ini. Kepada sahabat Abdul Ghaffar, dipersilahkan. Monggo, Mas. Oke, terima kasih, Pak. Saya coba kombinasikan beberapa materi. Share screen nanti bisa kan? Boleh dikirim materinya ke saya, Mas. Nanti Oh, saya aku yang screen aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pergerakan. Salam. Oke, terima kasih atas kesempatannya sahabat-sahabat di PMI Raya Nusantara yang telah mengundang saya meskipun cukup mendadak. Tapi kebetulan memang
dalam keseharian saya fokus di isu urban, salah satunya mendiskusikan soal sampah. Tetapi mohon izin untuk mengkaitkan masalah sampah ini lebih general ke soal lingkungan dan ke persoalan krisis iklim. Jadi kurang elok rasanya kita membicarakan sampah kalau hanya bicara soal gaya hidup atau lifestyle, soal buang sampah pada tempatnya, pakai tumbler dan lain sebagainya. Jadi dalam diskusi bersama sahabat-sahabat ini saya coba menarik persoalan sampah ke sesuatu yang lebih general dan melibatkan banyak pihak. Tidak hanya kita sebagai konsumen ya yang selalu dituntut untuk bijak dalam mengelola sampah, tapi juga produsen, korporasi, dan juga pemerintah. Jadi 3 pihak inilah yang menentukan dalam hierarki pengelolaan sampah, termasuk nanti kaitan dengan pencegahan dampak krisis iklim. Nah, izinkan saya untuk untuk share screen. Sulit kayaknya. Sorry, gaptek ya. Sip. Ke soal sampah dulu deh. Nah, bisa lihat kan? Sudah, Mas. Oke. Sorry. Sip. Nah, saya akan memulai dari hal yang paling mendasar, soal sampah. Jadi ada 3 sub kan, sampah, lingkungan, dan masa depan Indonesia. Jadi pertama, ketika bicara sampah, orang selalu diingatkan tentang TPA atau tempat pembuangan akhir sampah. Misalnya di Semarang, TPA Jatibarang. Kita selalu disampaikan, TPA Jatibarang penuh, sudah nggak muat lagi tempat makan sapi-sapi dan lain sebagainya. Jadi imajinasi kita soal sampah itu mengarah ke sesuatu yang mengerikan. Sampah penuh, TPA nggak muat lagi, sapi-sapi makan sampah dan lain sebagainya. Jadi apa masalah sebenarnya dengan TPA dan pengelolaan sampah kita? Jadi selama ini memang madhab pengelolaan sampah kita bertumbuh pada pemikiran bahwa sampah itu ya ke tempat sampah, diangkut ke TPA. Kalau nggak terangkut ya dibuang di sungai dan lain sebagainya. Jadi itu paradigma lama yang mengakar dalam diri kita sebagai konsumen, sebagai warga masyarakat, dan juga pemerintah sebagai pengatur kebijakan dalam persoalan sampah. Nah, paradigma lama ini istilahnya gini, ada 3 hal ya, 3 tahapan. Kumpul, angkut, buang. Jadi kalian buang sampah pada tempatnya kan, ya anjurannya begitu ya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu bagus, tapi itu bisa nyambung ke paradigma yang negatif, ya. Ini ketika kalian buang sampah pada tempatnya, dikumpulkan, diangkut pakai tosa dan motor-motor kecil, nanti truk-truk buang. Buangnya kemana ya? TPA, karena TPA itu tempat pembuangan akhir sampah. Jadi paradigma lama inilah yang jadi problem, persoalan sampah kita tidak semakin baik, justru semakin parah. Nah ini, paradigma lama menyebabkan tekanan terhadap TPA, karena tidak dipilah dari sumbernya, tidak dikurangi, tidak jadi komposter, jadi semua ke TPA, volumenya naik tiap hari. Semarang itu tiap hari datanya adalah 1.200 ton per hari, kota Semarang. Jadi nggak berkurang tapi nambah terus, misalnya 1.200 ton per hari. Jadi TPA itu nggak berkurang sampahnya tapi nambah-nambah terus. Jadi TPA memerlukan waktu panjang agar sampah itu dapat diurai dalam proses alam. Ini khusus yang organik, tapi kalau yang plastik ya tidak bisa diapa-apain. Nah, ada data cukup lama tapi ini sepertinya cukup akurat. Kita punya sekitar 512 kabupaten kota. Jadi BPPT melakukan riset di 500 TPA di Indonesia, masih menggunakan sistem open dumping. Nah, Semarang itu sudah cukup bagus, dia sanitary landfill, jadi dibuang di lahan tapi dengan kayak ada terasering. Tapi kalau open dumping ini bisa dilihat di TPA di Kendal, itu Darupono misalnya. Jadi ada lahan, buang, itu namanya open dumping. Pembuangan sampah ditimbun di tanah lapang terbuka tanpa ada perlakuan. Jadi bayangkan, dari 512 kabupaten kota di Indonesia, hampir 500 diantaranya itu sistem TPA-nya masih open dumping. Jadi masih ala kadarnya, ada lahan luas, buang sampah di situ, truk-truk masuk. Ini riset BPPT 2016. Barangkali sekarang jumlahnya menurun seiring perkembangan kota-kota yang mengganti sistem open dumping dalam pengelolaan sampah di TPA ke yang lebih sustainable, yakni sanitary landfill. Nah, ini satu peta konsep ya. Tadi saya nyebut ada kumpul, angkut, buang. Jadi paradigma lama ini perkotaan municipal solid waste namanya.
Dalam paradigma lama semua sampah termasuk kita ini kan buang sampah pada tempatnya, itu paradigma lama. Yang penting masuk tong, nanti diangkut siapa nggak tahu. Nah semua sampah itu masuk TPA, bro. Itu paradigma lama. Nah ada pendekatan baru yang coba diwacanakan oleh teoretikus, terutama teman-teman di lingkungan, yakni ya sebelum ke TPA. TPA itu akhir ya, jadi namanya tempat pembuangan akhir. Tapi harus ada step-step berikutnya agar yang masuk ke TPA itu tidak 1.200 ton sampah Kota Semarang masuk TPA 1.200. Jadi mencoba mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Dimulai dari mana? Dari kebijakan. Dari implementasi kebijakan, menghitung nilai ekonomi. Jadi mulai pengurangan oleh konsumen, penggantian produk-produk plastik sekali pakai, saset oleh produsen, kebijakan misalnya peraturan wali kota tentang larangan menggunakan plastik sekali pakai di retail modern. Itu Kota Semarang sudah punya peraturan wali kota. Jadi itu mencoba menerapkan paradigma baru. Jadi yang masuk ke TPA dari 1.200 ton harapannya tidak jadi 1.200 ton yang masuk, tapi kelak misalnya jadi 1.000 atau syukur separuhnya 600 ton per hari. Jadi itu akan mengurangi beban TPA. Nah, itu paradigma baru. Nah sebetulnya Undang-Undang Pengelolaan Sampah sendiri nomor 18 tahun 2008. Undang-undang ini muncul karena tragedi ya. Ini kawan-kawan perlu tahu, sahabat-sahabat. Jadi tahun 2005 itu ada namanya tragedi Lewi Gajah ya. Jadi ada longsoran dan ledakan ya. Jadi meledak terus longsor. Kenapa bisa meledak? Kan ada gas metana yang dilepaskan oleh sampah yang ditimbun. Itu meledak 2005. Menimbulkan korban jiwa, ratusan orang mengungsi, rumah-rumah rusak. Nah, 3 tahun kemudian baru muncul inisiatif untuk membuat undang-undang pengelolaan sampah. Jadi kalau nggak ada tragedi TPA Lewi Gajah, barangkali kita nggak akan ada undang-undang pengelolaan sampah. Nah, semenjak tragedi itu 21 Februari 2005 diperingati Hari Peduli Sampah Nasional HPSN yang akan jatuh bulan ini juga. Nah, ada 2 substansi sebetulnya dari Undang-Undang Pengelolaan Sampah ini. Ini teman-teman perlu tahu ya, jadi nggak terjebak tipu daya buang sampah pada tempatnya. Sebetulnya ada 2 substansi. Yang pertama pengurangan, reducing. Yang kedua penanganan atau handling ya, bahasa Inggrisnya. Jadi reducing, waste reducing, dan waste handling lah, bahasa Inggrisnya. Jadi substansinya gini, sebisa mungkin dikurangi, kalau masih ada sampah itu ditangani. Nah, kira-kira itu dua cara atau 2 substansi pengelolaan sampah yang dianjurkan oleh Undang-Undang 18 2008. Nah, lanjut. Kenapa TPA mengalami banyak masalah? Ini masalah umum TPA. Tadi nyambung ya, karena paradigma lama. Menimbulkan terlampaunya daya tampung atau overkapasitas. Dari daya tampungnya misalnya bisa untuk 10 tahun. Ternyata 10 tahun itu TPA belum berhenti beroperasi karena sampah masih masuk ke situ. Jadi overkapasitas. Butuh perluasan lahan terus. Jadi karena kayak nyari tempat aja untuk buang. Jadi karena tidak ada pengurangan, jadi TPA itu butuh diperluas lagi. Jadi barang itu sudah pindah tempat. Jadi ketika sampah di TPA nggak bisa ditangani, ya muncul masalah lingkungan lain. Ada namanya limbah air lindi, itu air kayak dari bekas sampah itu baunya busuk. Terus polusi udara, pencemaran air, karena rata-rata TPA itu di daerah perbukitan, dia kena air hujan, dia terangkut ke sungai-sungai, jadi pencemarannya nyebar kemana-mana. Terus ada masalah sosial, misalnya dekat dengan pemukiman menimbulkan protes. Nah, potensi longsor karena penimbunan ini juga besar, seperti kasus di TPA Lewi Gajah. Nah, sorry, ini materi untuk Pemda Tangsel, kita ganti ke yang lainnya. Sorry. Sip. Sudah bisa dilihat. Sudah, Mas. Oke, sip. Nah, aku akan masuk ke subsesi yang kedua ya, tentang sampah. Tadi sudah ada problem utama, problem mendasar. Nah, berikutnya dikaitkan dengan lingkungan. Nanti nyambung juga apa yang bisa kita lakukan dengan masalah sampah. Nah, saya beri judul ini soal green lifestyle dan upaya penyelamatan lingkungan hidup. Jadi ada problem sampah, perlu pengurangan dan penanganan. Nah, kita sebagai person bisa menerapkan green lifestyle dan upaya penyelamatan lingkungan hidup. Nanti nyambung juga apa yang bisa diupayakan oleh kelompok industri. Nah, sampah itu satu dari sekian persoalan yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia ya, selain masalah tambang, masalah hutan. Jadi sampah itu termasuk 5 isu utama dalam lingkungan.
kami di Walhi, kebetulan sebetulnya saya kerja juga di Walhi sebagai Project Officer untuk Climate Justice, keadilan iklim, tapi kebetulan di delegasi di Aliansi Zero Waste Indonesia. Nah, Walhi pernah bikin video pendek cukup bagus, nanti nyambung juga dengan tema diskusi, nyinggung soal sampah, nyinggung soal masalah lingkungan, dan ke depan kita harus ngapain. Ini bisa kayaknya muter video ya, coba. Muncul nggak? Belum, Mas. Belum ya. Tak puterin aja tuh. Lihat kan? Belum, Mas. Ya, bentar. Kelihatan? Belum, Mas. Ini. Lihat. Belum, Mas. Tak kirim linknya Masih aja. PPT. Kok nggak bisa ya? Coba. Adakah planet lain yang Bisa kan? nama saya Cika? Mana Mas? Iya, Mas, bisa. Sampah plastik di mana-mana. Laut dan sungai terancam sampah plastik dan polusi industri. Hewan air dan darat memakan sampah plastik, dan jika kita mengonsumsinya juga akan mengancam keselamatan diri kita. Kebakaran hutan di banyak tempat. Polusi udara semakin tinggi, emisi gas buangan industri, limbah pabrik yang dibuang sembarangan, perubahan cuaca yang drastis, dan pemanasan global terjadi. Masa depan kami sudah diambang kehancuran. Sudah saatnya untuk menghentikan penggunaan fosil sebagai daya energi. Berhentilah menggunakan plastik sekali pakai. Kurangilah mengkonsumsi produk sawit untuk keselamatan hidup dan hutan kita. Lindungilah bumi kita, karena tidak ada planet lain yang bisa kita huni selain bumi. Mulailah dari sekarang. Mulailah dari sekarang. Mulailah dari Sip, lanjut ya. Sorry. Nah, itu film yang dibuat oleh Walhi. Sebetulnya menggambarkan banyak persoalan, tapi nyinggung juga persoalan sampah plastik, terus muncul fenomena paus yang makan plastik terdampar, mati, perutnya ada plastik sekian kilo, kura-kura, penyu, dan lain sebagainya. Itu fenomena bagaimana lingkungan kita tercemar di mana-mana, sungai, laut, dan lain sebagainya. Itu problem lingkungan terutama yang berkaitan dengan sampah plastik. Nah, tapi saya akan coba bawa isu sampah ini ke persoalan yang lebih general, yakni persoalan krisis iklim. Jadi seperti yang kita ketahui ada beberapa sektor yang menyumbang emisi gas rumah kaca. Jadi emisi gas rumah kaca atau greenhouse gas emission GHG ya, itu yang menyebabkan pemanasan global. Nah, pemanasan global atau kenaikan suhu udara itu menimbulkan namanya krisis iklim. Seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan, itu kan bencana hidrometeorologis, itu dampak dari krisis iklim. Nah, sampah merupakan satu dari 5 sektor yang menyumbang
tingkat emisi tertinggi. Sektor lain selain sampah ada industri, terus manufaktur, ada transportasi kendaraan umum, terus ada full combustion atau penggunaan energi untuk alih daya ya, seperti pesawat, seperti pembakaran batu bara, dan terakhir fugitif. Jadi itu sektor-sektor yang menyumbangkan gas CO2 tertinggi. Sampah merupakan 1 dari 5, jadi dia peringkat kelima. Nah, kita akan lanjut. Nah, kenapa persoalan krisis iklim ini penting kita lihat? Karena memang kelak jika situasi seperti ini dibiarkan, maka di tahun 2100 Indonesia termasuk negara yang akan terancam, yang terdampak krisis iklim, terutama mereka yang berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sahabat-sahabat bisa dilihat di sebelah kiri ada where most people are affected by rising sea level. Jadi negara-negara dengan warna merah tua itu adalah negara dengan tingkat keparahan tertinggi akibat krisis iklim. Jadi Indonesia itu hampir 10-50 juta orang, terutama yang tinggal di wilayah pesisir, akan terdampak krisis iklim. Kita lihat sebelah kanan bagaimana bumi telah mengalami titik terpanasnya di tahun 2020. Jadi di bulan Agustus 2020 terjadi rekor kenaikan suhu rata-rata lebih dari 2,14 derajat Celcius. Ini tertinggi sepanjang sejarah hitung-hitungan ya. 1880 kan mulai dihitung perhitungan suhu udara dan lain sebagainya. Jadi tahun 2020 kemarin di bulan Agustus merupakan titik pemanasan global tertinggi sejak sekitar 150 tahun yang lalu. Nah, tadi saya nyinggung kerusakan lingkungan akan memicu namanya natural disasters on the rise around the globe. Jadi ini kayak bencana alam di seluruh dunia. Jadi ada namanya man-made disaster ya istilahnya. Jadi bencana alam yang ditimbulkan akibat perbuatan manusia. Nah, di sini dibagi ada hydrological disaster, ada climatological disaster, meteorological disaster, geophysical disaster. Jadi bencana hidrometeorologi ini tertinggi. Jadi warna merah dan juga orange ke arah coklat ini tertinggi. Jadi bencana hidrometeorologi ini erat kaitannya dengan krisis iklim. Tutupan hutan berkurang, resapan air berkurang, maka yang terjadi banjir dan tanah longsor. Kita bisa lihat grafiknya dari 1980 sekitar 200 kejadian menjadi 600 kejadian hanya untuk bencana hidrometeorologikal. Kita bisa lihat grafik ini bagaimana krisis iklim telah menyebabkan kenaikan rata-rata angka kejadian bencana di seluruh dunia. Nah, sayangnya memang Indonesia ini termasuk yang tidak mempercayai krisis iklim. Rendah. Jadi kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap krisis iklim cukup rendah skornya, sekitar 69. Tapi mending kita dibandingkan negara lain, ada Qatar itu cuma 50. Jadi ASEAN believe in man-made climate change ini krisis iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Jadi kita cuma 69% yang percaya. Rata-rata negara-negara di Asia Tenggara juga nilainya tidak terlalu tinggi. Ini survei YouGov tahun 2019. Jadi kenapa penting? Jadi kita tahu bahwa masyarakat Indonesia belum meyakini bahwa krisis iklim yang hari ini terjadi, peningkatan bencana ini bagian dari dampak aktivitas manusia, terutama perusakan lingkungan. Nah, saat ini sebetulnya Indonesia sedang berupaya memenuhi namanya target Paris Agreement ya, atau perjanjian Paris. Jadi negara-negara di seluruh dunia itu kumpul tahun 2015 di Paris, terus menyepakati untuk namanya menahan laju kenaikan suhu rata-rata dunia 2 derajat Celcius. Tapi sayangnya hari ini di 2030 target itu 1,5 sampai 2 derajat Celcius, kita di 2020 ini sudah naik 1,2 derajat Celcius. Jadi suhu kita ini sudah fix naik ya, bukan akan dingin tapi akan semakin panas. 1,2 derajat Celcius, tinggal 0,8 dalam waktu 10 tahun. Rasa-rasanya kita akan melampaui itu. Tetapi ketika berbicara soal krisis iklim, sebetulnya bukan hanya tanggung jawab dari negara maju saja, negara berkembang kayak Indonesia saja, tapi negara maju seperti Uni Eropa, Kanada, Amerika itu juga berkontribusi lebih signifikan terhadap dampak krisis iklim. Ini ada datanya, nanti bisa dibaca sendiri. Saya cuma mau bilang bahwa masalah sampah, masalah lingkungan itu tidak hanya masalah
kita sebagai perseorangan atau masyarakat Indonesia sebagai negara berkembang yang punya hutan dan lain sebagainya, tapi hampir seluruh masyarakat global. Karena sebetulnya kalau dilihat proporsi, negara-negara maju itu menyumbang emisi lebih tinggi. Tiongkok, satu negara itu menyumbang 27%, kita itu sekitar 2,3% atau sekitar 1/10 dari Tiongkok. Nah, penduduk negara maju ini menghasilkan emisi juga lebih tinggi. Misalnya Uni Emirat Arab, Dubai, hidupnya mewah-mewahan, menggunakan listrik, menggunakan energi mereka itu 21,3 ton per kapita emisi yang dihasilkan. Nah, kita itu cuma sekitar 2,3 atau 1/10-nya juga. Jadi bayangkan bahwa ada ketidakadilan dalam persoalan tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Jadi ya kita semua bertanggung jawab terhadap masalah sampah. Kita menghasilkan sampah, ya. Tapi ada perbedaan. Mereka yang lebih kaya itu menghasilkan sampah lebih banyak. Negara yang lebih kaya menghasilkan emisi lebih tinggi, menggunakan energi lebih besar. Bahkan kalau dilihat perusahaan ini berdasarkan pendekatan korporasi, jadi hanya ada 50 perusahaan, itu sudah 50% total emisi global. Jadi ngeri. Jadi kita cuma bilang 50% itu sudah seluruh emisi di seluruh dunia itu dari 50 perusahaan. Nah, ini nyinggung soal sampah lingkungan dan kita harus ngapain, Indonesia akan seperti apa. Sorry, ini agak teoritik sebetulnya. Jadi salah satu upaya yang digalakkan untuk personal yakni mendorong namanya green lifestyle atau gaya hidup ramah lingkungan. Nah, kenapa green lifestyle ini mulai dipikirkan oleh orang-orang? Jadi dulu memang sebagian besar cara pandang kita yakni antroposentris. Jadi merasa bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan ini ya kita gunakan sebesar-besarnya untuk kita sendiri. Kan namanya khalifatul fil ard, ya. Pemanaan khalifatul fil ardnya diselewengkan, jadi yang berkuasa atas seluruh dunia dan isinya sebagai makhluk paling tinggi derajatnya. Jadi eksploitasi itu sebetulnya kalau kita runut mulai masif itu sejak revolusi industri sekitar 1650 sampai 1750, itu revolusi jilid 1 dan jilid 2. Mulai ada namanya produksi massal, mulai mekanisasi namanya alat industri dan lain sebagainya. Jadi itu era di mana eksploitasi berlangsung secara cepat. Sebelum tahun itu sebetulnya manusia relatif ramah lingkungan, jadi menggunakan sesuai keterbutuhan, berdagang tidak berlebihan. Jadi belum ada yang namanya kapitalisme dalam tanda kutip, jadi masih cukup aman. Tapi semenjak revolusi industri itulah manusia mulai memenuhi hasratnya, menemukan sesuatu, gali, eksploitasi, dan lain sebagainya itu di tahun pasca revolusi industri jilid 1 maupun jilid 2. Namun seiring berjalannya waktu muncul kesadaran, jadi paradigma antroposentris yang berorientasi pada semua yang ada di seluruh dunia ini adalah sentralnya adalah manusia, dari antropo dan sentris, ya. Antropos itu manusia, senter itu pusat. Nah, pemanaan ini mulai berubah dari merasa berhak mendominasi lingkungan, biotik, abiotik, hewan, tumbuhan, gunung, dan lain sebagainya, berubah. Mulai ada sadar, oh kalau kita eksploitasi ada bencana nih. Kita nggak akan menikmati energi secara sustainable dan lain sebagainya. Mulai mikir keberlanjutan, namanya sustainable, ya. Keberlanjutan. Jadi ada transisi dari antroposentris warna kuning ke yang moderat. Moderat itu biosentris. Terus yang paling progresif itu ekosentris. Ini pendekatan ekofilosofi. Jadi dari semula manusia sebagai pusat atau segalanya untuk manusia, tapi mulai mikir ke biosentris. Alam itu juga harus jadi pusat. Jadi manusia penting, tapi alam juga penting. Bahwa manusia dan alam itu satu kesatuan. Kayak kita itu di PMI kan ada NDP, ya. Hablum minallah, hablum minal alam, hablum minan nas lah kira-kira. Aku gambarnya segitiga kalau mengisi materi NDP. Jadi relasi vertikal kita kan manusia di layer bawah, ya. Itu ke Tuhan, hablum minallah. Terus ke sesama kita, kiri kanan itu horizontal, hablum minan nas, sesama manusia. Terus di antara kita dan Tuhan, kita dan sesama kita ada alam, namanya hablum minal alam. Baik itu alam sosiologis maupun alam naturalis. Jadi pemanaannya bisa lingkungan sosial, tapi bisa juga lingkungan natural sesungguhnya. Jadi sebetulnya NDP PMI itu sangat ekofilosofis sekali. Jadi kader-kader PMI dimandatkan untuk takwa kepada Tuhan sebagai khalifatullah, menjalankan perintah itu. Tapi kan ada abdua juga. Jadi
jadi pemimpin untuk makhluk yang lain, tapi juga hamba-hamba yang menjalankan perintah. Perintahnya yang menjaga lingkungan, menjaga ciptaan yang lain, kan pemanaannya jadi gitu. Terus hablum minanas, saling menjaga sesama manusia. Kalau kita ngerusak di daerah hulu, misalnya Gunung Pati rusak, yang kena banjir nanti mana bawah. Daerah Mijen rusak, yang kena banjir Mangkang, itu sudah terjadi. Jadi relasi antar manusia juga terganggu, apalagi minal alamnya. Itu sih pemanaanku ya. Jadi NDP itu sangat ekofilosofis. Nah, merespon krisis ekologis, sebagian manusia mulai berpikir behavior change ini penting untuk mencoba berkontribusi terhadap alam. Nah, gaya hidup ini diterapkan sehari-hari dalam ya gradual ya, mulai dari misalnya hemat listrik, hemat air, itu kan paling dasar ya. Nah, kalau kita runutkan skala iman, itu iman paling mudah dalam lingkungan itu ya menghemat energi, menghemat listrik, tidak berlebihan, itu iman lingkungan yang paling rendah. Tapi paling tinggi ya mulai menuntut kebijakan yang lebih pro lingkungan, menuntut perusahaan untuk lebih green, mulai berubah, kayak gitu-gitu, itu iman-iman yang lebih tinggi dalam persoalan lingkungan. Nah, ada satu pemikir namanya Hal, tahun 2007, dia menyampaikan begini, tren perubahan konsumen inilah yang mendorong transisi menuju eco atau green. Jadi teman-teman kan ada dengar green label, AC yang eco label, dan gitu-gitu, AC yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Itu mulai muncul 2007-an. Green lifestyle, green product, eco label, dan lain sebagainya. Itu satu yang positif. Nah, masih nyinggung soal sampah ini, jadi nyambung. Jadi apakah dalam persoalan sampah kita ada dalam posisi mana? Nah, untuk skala perseorangan ada 3 layer yang bisa dikerjakan oleh sahabat-sahabat. Pertama, nyinggung soal green consumption behavior. Kedua, reducing energy consumption. 3, reducing solid waste. Ini 3 tahapan ya, iman lingkungan untuk perseorangan. Nah, saya menyebutnya sebagai household green lifestyle atau gaya hidup ramah lingkungan dalam skala lokal atau rumah tangga. Yang pertama, green consumption behavior, yang kedua reducing energy consumption, yang ketiga reducing solid waste. Nah, ada satu buku yang menarik, sahabat-sahabat bisa beli, ini ringan, tipis sekali, karya seorang Kiai Madura, dari Anukoyah ini, Anukoyah Guluk-Guluk Sumenep. Ya, dia nulis buku yang sangat bagus, ringan, judulnya Merusak Bumi dari Meja Makan. Nah, ini nyambung tema diskusi kita. Ngomongin lingkungan apa, ngomongin soal hutan, tambang, dan lain sebagainya. Nah, Kiai Faizi mencoba ngajak kita refleksi. Kita juga berkontribusi merusak lingkungan, merusak bumi, dan nyebutnya hanya dari meja makan. Kita makan aja itu sudah merusak lingkungan, apalagi yang skala lebih besar. Nah, saya coba sarikan, ada 7 poin lah kira-kira, 6 poin dalam buku Merusak Bumi dari Meja Makan. Nah, pertama, Kiai Faizi coba nyinggung kebiasaan kita menyisakan makanan atau food waste. Terus food loss. Food loss itu kayak ketika kita panen atau metik sesuatu, jatuh, nggak diambil, dibiarkan, dan lain sebagainya, terutama makanan pokok, itu food loss. Terus sampah plastik, kita makan pakai sedotan, beli pakai pembungkus plastik, styrofoam, ada tisu. Nah, apa yang mendasari kita merusak bumi dari meja makan? Menurut Kiai Faizi ada 2. Pertama, gaya hidup, jadi gayaan lah, dari tadi pakai sendok biasa, pakai sendok plastik, dan lain sebagainya. Dan muaranya di mana? Konsumerisme. Jadi semakin tinggi konsumsi kita, maka semakin tinggi kontribusi kita terhadap perusakan lingkungan. Jadi sebetulnya ini Kiai Faizi sepertinya ya meneladani Nabi Muhammad. Jadi hidup sederhana, makan secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Kalau perlu ya beli, kalau nggak perlu nggak. Jadi Kiai Faizi mencoba nyoroti pola kita dalam konsumsi sehari-hari. Itu ditulis dalam buku Merusak Bumi dari Meja Makan. Ini nyambung di level household green lifestyle atau gaya hidup dalam skala rumah tangga. Nah, 3 hal tadi yang saya sebut, aktivitasnya seperti apa? Ini sangat spesifik. Nah, dalam tahapan yang pertama, green consumption behavior atau kebiasaan mengkonsumsi ramah lingkungan lah istilahnya. Apa yang bisa dikerjakan? Nah, tren pandemi ini cukup positif. Nah, ini menanam sayur secara organik. Jadi menanam sayur bagus, tapi harus organik sebetulnya. Kalau pendekatan agroekologi, pertanian dengan pupuk kimia itu menimbulkan cemaran baru bagi sungai dan lain sebagainya. Nah, 2, menghabiskan makanan, tadi disinggung oleh Kiai Faizi dalam buku Merusak Bumi dari Meja Makan. Kita
nggak habis makanannya. Memang bisa dikasih ternak, kalau nggak ada ternak kita campur dengan sampah plastik taruh depan kosan misalnya. Kan kecampur, baunya busuk. Tenaga kebersihan itu kasihan juga, membersihkan sampah plastik sama sampah organik yang membusuk itu kan baunya nggak enak. Terus minum air rebusan dan lain sebagainya, galon isi ulang agak mending. Jadi beli air mineral, air minum dalam kemasan dan lain sebagainya itu bukan green consumption behavior, tapi tradisi nenek moyang kita rebus air sendiri, atau kalau minimal ya, seminimal-minimalnya pakai galon isi ulang. Itu salah satu tahapan untuk menerapkan green consumption behavior. Di layer berikutnya ada reducing energy consumption. Nah, sahabat-sahabat ini bisa mulai mengurangi penggunaan energi listrik. Misalnya punya uang lebih, bikin panel surya dan lain sebagainya. Mahal tapi. Terus mengganti lampu lebih ramah lingkungan, mengurangi jumlah kendaraan bermotor. Jadi ini klise banget, nggak terlalu penting, tapi menurut saya perlu disampaikan. Ini kiat-kiat untuk personal. Nah, penggantian lampu ramah lingkungan, mengurangi kendaraan bermotor. Jadi kalau nggak pakai kendaraan umum dan lain sebagainya, itu klise tapi penting. Nah, reducing solid waste atau pengurangan limbah padat atau sampah padat. Bawa tumbler misalnya, PMI Nusantara bikin tumbler gambarnya siapa misalnya, Mbak Hasyim Asyari atau logo PMI kan keren juga kan, tote bag gitu-gitu. Jadi souvenir Mapaba tidak hanya stiker tapi tote bag dan lain sebagainya. Tidak terlalu mahal, 30.000 sudah dapat kanvas dan bagus keren. PMI kami di Ryan Busdur, aku Ryan Busdur di UIN, bikin tote bag besar, bagus, warnanya hitam, dipakai, gitu-gitulah. Mulai jadi branding juga bahwa PMI juga bisa mulai sih green lifestyle yang ecek-ecek gitu. Nah, sebetulnya ada yang penting nih, pemilahan dan mengompos. Tadi saya nyoroti sampah organik itu bisa diupayakan tidak dicampur ke tempat sampah langsung, kasihan nanti tenaga kebersihan. Sahabat-sahabat ini bisa memilah, ngompos untuk tanaman yang kalian tanam sendiri. Ini soal zero waste lifestyle sebetulnya, lebih ke bagaimana gaya hidup zero waste bisa diterapkan sebagai personal oleh sahabat-sahabat. Nah, ada hierarki yang keliru yang sering didengungkan oleh, ini mitos ya, mitos pemerintah itu namanya mitos 3R, reduce, reuse, recycle. Itu oke, tapi sangat versi minimalis, yaitu kompres 10 kali namanya. Kalau file itu dikompres 10 kali jadinya reduce, reuse, recycle. Nah, sebetulnya kalau kami di Gerakan Aliansi Zero Waste Indonesia nyinggung soal sampah itu ya hierarkinya lebih tinggi. Nah, ini harusnya segitiga terbalik ya. Jadi yang paling prioritas itu reuse, rating, redesign. Reuse itu ya tolak, kalau ya mau dikasih ini sedotan, nggak mau, saya nggak pakai sedotan. Rating, pikir lagi, mau beli ini oke nggak ya, rusak lingkungan apa enggak, dipikir-pikir. Redesign ini untuk pelaku usaha, jadi kalau bisa mungkin transisi dari plastik sekali pakai ke kertas, tote bag, dan lain sebagainya, itu untuk pelaku usaha itu redesign. Baru tadi yang mitos 3R, reduce itu baru tahap berikutnya ya. Kurangi, jadi pakai boleh tapi jangan banyak. Misalnya perlu banget beli pembungkus untuk paketan belanja misalnya, bungkus tapi seminimal mungkin. Baru reuse, gunakan kembali. Baru preparation for reuse, recycling itu berikutnya, terus recovery material chemical recovery, baru residual management, dan terakhir itu yang masuk TPA itu harusnya yang unacceptable, yang nggak bisa diapa-apain. Ada 5 jenis sampah yang menurut kami di AZWI itu penting untuk sahabat-sahabat hindari. Ini nggak ada di materi, tapi saya perlu menyampaikan. Kita nggak bisa hidup dari plastik, kan ada mitos-mitos kayak gitu. Iya benar, sehari-hari kita ada plastik. Tapi ada 5 hal yang penting untuk dihindari. Pertama, kresek, tas kresek sekali pakai. Terus yang kedua ada pipet atau sedotan. Yang ketiga ada styrofoam. Yang keempat ada multi-layer saset, sampo-sampo kemasan kecil gitulah. Terus yang terakhir itu cukup sulit ini, tapi penting kalau bisa dihindari 5-5-nya lebih bagus. Popok atau pembalut. Itu juga berkontribusi sangat signifikan pada pencemaran sungai dan laut kita. Karena hampir 15-17% jenis sampah yang mencemari sungai itu ya popok dan pembalut. Selain tas kresek dan juga bungkus makanan kan secara volume nggak terlalu besar, jumlahnya banyak. Itu sih kami nyebutnya ban the big five, atau larang 5 jenis sampah yang paling mencemari lingkungan. Itu tadi. Nah, berikutnya apa sih? Nah, ini
perubahan perilaku itu penting apa enggak? Ya penting. Kalau membicarakan masa depan lingkungan kita, ya kita mulai dari diri sendiri, tapi itu enggak cukup. Saya menyebutnya kesadaran individu itu harus berlanjut ke kesadaran kolektif. Ayo bareng-bareng bikin gerakan. Gerakannya apa? Gerakan untuk mendorong perubahan. Saya contohkan 2019 ini teman-teman di Jakarta menginisiasi namanya pawai plastik di bulan Juli atau Plastic Free July. Jadi kita bisa mengorganisir 20.000 orang untuk aksi di Car Free Day. Car Free Day Jakarta menuntut pemerintah melakukan pelarangan plastik sekali pakai. Nah, hasilnya pemerintah DKI Jakarta waktu itu langsung mengeluarkan Pergub nomor 142 tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Jadi jangan tertipu dengan slogan perubahan perilaku. Penting kayak kita harus berubah dari diri sendiri. Itu nggak akan merubah apapun dalam skala kolektif komunitas maupun skala lebih tinggi. Itu hanya merubah diri kita sendiri. Tapi perubahan perilaku itu harus diolah jadi gerakan kolektif, berorganisasi, mengorganisir. Terus ya dorong perubahan apa? Kebijakan. Nggak mungkin ada perubahan kalau nggak ada perubahan kebijakan. Istilahnya gini, berdoa saja tidak cukup, perubahan perilaku saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah perubahan sistem. Nah, dalam isu iklim sebetulnya mulai ada juga kelompok muda yang inisiasi namanya Climate Strike, jeda untuk iklim. Nah, ini anak-anak muda perkotaan yang menginisiasi bahwa ya bersih sungai, bersih pantai saja itu karitatif, itu amal soleh yang baik. Kalau di PMI kan amal soleh. Tapi membicarakan lingkungan itu nggak sekedar bersih pantai, bersih gunung, nanam pohon, itu ya itu tadi yang perubahan perilaku ya. Tapi ya kita dorong, kita lakukan itu sebagai keseharian, laku keseharian. Tapi dorong perubahan kebijakan. Maka kelompok muda di Gerakan untuk Iklim di beberapa kota termasuk Semarang, itu dorong kayak transisi energi dari energi kotor ke energi bersih. Terus kebijakan iklim kita pengurangan emisinya misalnya sesuai Paris Agreement 1,5 derajat itu bisa apa enggak mengurangi emisi di sektor energi dan juga sektor berbasis lahan. Kayak gitu sih. Nah, bagian akhir kayaknya ini random tapi semoga sahabat-sahabat ini bisa agak nyambung ya. Bagaimana pandemi dan gaya hidup baru. Jadi ada satu sisi pandemi ini bisa kita ambil hikmahnya. Pertama begini, pandemi COVID ini nggak muncul tiba-tiba, ada yang disebut sebagai penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis ini munculnya karena kerusakan ekosistem. Jadi ekosistem rusak, satwa liar mulai migrasi ke kawasan pemukiman, ada transformasi penularan penyakit dari satwa liar ke hewan ternak, dari hewan ternak ke manusia. COVID atau coronavirus disease ini bagian dari dampak krisis lingkungan. Jadi dari kelelawar ke hewan ternak baru ke manusia. Jadi munculnya COVID ini kalau teman-teman di lingkungan memaknainya momentum refleksi bahwa tidak mungkin penyakit itu muncul tiba-tiba, tapi ada sebab-sebabnya apa ya, krisis lingkungan, kerusakan lingkungan. Nah, pandemi COVID ini juga momen refleksi ya, karena ada perilaku positif dan perilaku negatif yang muncul. Ini pengamatan saya personal yang saya tulis. Nah, mulai misalnya tren pengurangan penggunaan kendaraan bermotor karena PSBB atau PPKM, mulai tren orang memasak, urban farming, ngompos, itu jadi keseharian warga di perkotaan, khususnya ini sesuatu yang positif, tapi juga ada dampak negatif yang terutama kaitan dengan sampah. Penggunaan energi listrik skala rumah tangga meningkat, belanja online dengan bungkus yang berlipat-lipat meningkat. Nah, yang kelupaan biasanya soal ini, produksi limbah medis atau masker ya terutama. Masker itu termasuk limbah medis atau infeksius yang sebetulnya disarankan sahabat-sahabatnya menggunakan masker kain ya. Jadi kami di Azwi atau di Walhi itu selalu kampanye ya, gunakanlah masker kain kayak gini ya, misalnya. Bisa dicuci, punya 10 misalnya, warna-warni tergantung pakaian, kan keren daripada masker disposable istilahnya, masker sekali pakai. Jadi ini contoh bahwa di pandemi kita itu ada momen refleksi bahwa kita bisa melakukan sesuatu kok hidup lebih ramah lingkungan dan sudah terbukti. Tapi ada juga perilaku-perilaku lain yang tidak ramah lingkungan yang kita praktekkan. Kayak gitu sih. Jadi saya coba mengquote-nya gini. Momentum pandemi COVID, krisis ekonomi kayak gini, krisis kesehatan dan krisis ekologis merupakan bagian dari dampak kerusakan lingkungan yang telah berlangsung lama, hampir 300 sampai 400 tahun yang lalu. Maka momentum krisis ini harus menjadi bahan refleksi kita untuk kembali mencintai bumi.
Mencintai bumi dengan cara apa? Dengan mencintai diri kita sendiri, mencintai komunitas, jadi berubah perilaku individu, berubah perilaku kolektif, misalnya PMII, dan mendorong perubahan kepada siapa? Kepada pihak-pihak tadi yang misalnya korporasi yang melakukan perusahaan lingkungan skala besar, kepada pemerintah yang atur regulasi, dan kepada personal itu tadi. Kayaknya itu saja sih. Terima kasih, mohon maaf jika terlalu melompat, random, dan lain sebagainya, tapi substansinya gini, sampah adalah satu dari sekian banyak persoalan lingkungan, muaranya adalah krisis iklim. Nah, masa depan Indonesia ke depan kalau ada undang-undang minerba, undang-undang cipta kerja, terus perluasan kebun sawit, perluasan hutan tanaman industri, perluasan tambang. Nah, kesimpulannya ya kita tidak akan menuju ke yang baik-baik saja, tetapi menuju ke krisis yang lebih parah, termasuk peningkatan kejadian bencana hidrometeorologis yang erat kaitannya dengan krisis iklim. Saya nanti akan bagikan Walhi tadi siang, termasuk saya nulis di situ, tinjauan lingkungan hidup tahun 2021, temanya sangat pas dengan diskusi ini, yakni negara gagal mengatasi krisis. Di situ ada krisis lingkungan masuk. Nanti saya share ya, aku kirim PDF-nya ke panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat aktivis lokal, kepada sahabat sekalian. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang masih penasaran dan ingin mengetahui lebih banyak mengenai materi ini, dipersilahkan untuk bertanya. Silakan. Tadi menarik sekali ya tentang paradigma lama, kemudian berubah menjadi paradigma baru. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Mungkin Ira tadi penasaran kenapa? Kayaknya mau bertanya. Boleh diketik. Bisa lewat chat, bisa langsung on-mic gitu. Izin bertanya, Mas. Iya, Mbak. Tadi pembahasannya sangat menarik. Kebetulan saya juga suka mengamati lingkungan sekitar. Apalagi kalau di rumah, kebetulan saya kan tinggalnya di desa. Yang kebanyakan masih pengetahuannya itu masih kurang masyarakat desa. Nah, saya itu tinggalnya di dekat pesisir. Banyak dari mereka juga yang membuang kayak sampah-sampah plastik. Khususnya ibu-ibu yang memiliki anak, biasanya pampasnya itu dibuang di laut, seperti itu. Nah, untuk kalau pampers, cara yang paling mudah itu gimana ya, Mas? Soalnya kalau pampers anak-anak kan ya emang langsung dibuang gitu. Dan kebanyakan nanti kembali lagi ketika airnya itu surut, pasti ada lagi di situ gitu loh. Jadi bagaimana cara menguranginya? Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Ada lagi? Atau dijawab? Mungkin langsung dijawab dulu. Oke, jadi soal masyarakat lokal ya. Saya kurang sepakat kalau kita selalu memaknai masyarakat setempat, masyarakat desa. Saya kan dari desa juga. Mereka kurang pengetahuan soal lingkungan. Ini dua sisi ya. Satu sisi memang ada masalah, tapi ada satu sisi ada peluang. Kearifan lokal masyarakat kampung itu harus dikembalikan lagi ya. Ini belum menyinggung soal popok tadi. Kearifan lokal masyarakat desa atau masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat adat itu sangat ramah lingkungan.
Kalau sahabat-sahabat lihat acara-acara hajatan itu kan pakainya daun pisang, pakai daun jati. Itu contoh bahwa masyarakat lokal, masyarakat kampung itu mulanya justru ramah lingkungan, tidak seperti pemaknaan kita terhadap masyarakat perkotaan yang relatif meninggalkan praktek-praktek begitu, memasak bareng-bareng pakai daun, masak air terus bikin teh itu ya dari air yang dimasak. Jadi gerakan Zero Waste sebetulnya mendorong kearifan lokal itu muncul kembali. Ini sudah berhasil di Banjarmasin. Banjarmasin itu ada namanya tas purun ya, dari anyaman daun pandan. Nah, pemerintah setempat mengatur pelarangan plastik sekali pakai. Mereka itu yang ini loh, coy. Berjualan di perahu-perahu. Pernah lihat iklan RCTI zaman jadul. Nah, Banjarmasin itu lokasinya, kota 1000 sungai yang kemarin banjir. Nah, pemerintah setempat melihat bahwa kearifan lokal masyarakat Banjar, sukunya suku Banjar, itu bisa dikembalikan lagi untuk mengatasi masalah sampah. Dengan apa? Tas purun. Jadi tas purun itu kan tinggal di atau hidup di rawa-rawa, pandan gitu-gitulah. Nah, itu dijadikan sebagai kantong pengganti atau tas belanja yang lebih ramah lingkungan, yang lebih awet, reusable, bisa dipakai berkali-kali. Itu contoh bagaimana praktek kearifan lokal masyarakat ini bisa dipakai lagi untuk menyelamatkan terutama soal sampah. Jangan muluk-muluk di isu yang lain, soal sampah ini bisa dikurangi setidaknya dengan penerapan kembali kearifan lokal. Di Jawa sama kan, daun jati, daun pisang. Kita misalnya bikin kue selalu dibungkusi plastik satu-satu, dipotong, bungkus padel, taruh di atas loyang, kasih daun pisang, tutup, aman. Jadi ada upaya untuk mengembalikan kearifan lokal sebagai cara yang lebih ramah lingkungan, dan itu sudah dipraktekkan nenek moyang kita atau bahkan lebih dekat lagi ya bapak ibu kita. Itu coba kita dorong kembali. Jadi jangan beli air mineral dalam kemasan meskipun mereknya NU misalnya. Ini personalku ya, jadi NU itu justru kadang ya terjebak juga sebagian kayak yayasan-yayasan bikin merek misalnya NU Kuah misalnya, itu jualan air minum dalam kemasan. Kenapa nggak dikembalikan lagi pakai sistem gelas yang berak-rak itu diisi rebus air, diisi teh. Nah, saya justru melihat fenomena di NU itu nggak ke ramah lingkungan, tapi ke mulai pemborosan. Jadi melihat praktisnya saja. Jadi apa misalnya, itu kan bisa rebus ada satu panitia atau 2-3 orang khusus konsumsi panitia sama narasumber misalnya, alumni-alumni yang datang. Kan kita selalu pakai aqua dan lain sebagainya, pakai plastik gitu-gitu. Padahal bisa pakai piringnya bisa pakai rotan gitu-gitu. Di kantor kami di Wali pakainya piring rotan, airnya dari air sulingan, pakai sistem saringan air kayak gitu, ya enak diminum, sehat kayak gitu-gitu. Jadi NU PM ini harus mengembalikan lagi justru kearifan lokal yang ramah lingkungan dalam acara-acaranya. Di komisariat ini Indaris ya, sama Ngudi Waluyo. Nah itu ya sama air minum dalam kemasan jadinya. Padahal masak saja atau kita bilang bawa tumbler sendiri untuk narasumber atau kita sediakan air dalam teko gitu. Itu di PMI justru transisinya ke lebih nggak ramah lingkungan. Di NU juga sama, tahlilan itu justru mulai ke nggak masak air, nggak masak teh kopi, tapi cukup teh gelas sama aqua kalau kita sebut merek. Jadi itu sih keresahanku sebagai bagian dari keluarga PMI dan NU. Tradisi lokal ditinggalkan tapi mulai konsumeris karena alasan instan dan lain sebagainya. Nyambung ke pertanyaannya Ira ya. Saya tadi kurang sepakat kalau hanya nyalahkan warga, jadi makanya ada contoh baik yang bisa dipraktekkan. Praktek buang popok dan lain sebagainya itu di awal saya sebut 5 hal yang perlu dihindari, salah satunya popok. Tidak hanya buang ya, memakai saja itu kayaknya ya ini ya nggak bisa diapa-apain, sehari 1 popok misalnya, atau bahkan kalau bayi masih sangat kecil 3 popok dalam sehari itu dikalikan. Teman-teman bisa baca nanti di website itu ada lengkap riset soal mikroplastik di Kali Surabaya, di Kali Brantas, ada nyinggung juga proporsi jumlah persentase sampah popok. Anggota ASWI namanya Ekoton sangat fokus soal itu, mereka kampanye untuk jangan pakai popok sekali pakai. Pakainya apa? Ya popok kain dan lain sebagainya, termasuk pembalut kan ada transisi kan, pembalut kain, menstrual cup dan lain sebagainya. Barangkali ini masih asing dan bagi teman-teman atau sahabat-sahabat hal yang tabu, tapi dulu-dulu kan kita kayak gitu juga. Karena bapak ibu kita belum ada era pembalut yang sekarang atau popok yang sekarang, dan mereka bisa kok, bayi, remaja, perempuan dan lain sebagainya bisa. Jadi
kita coba mengembalikan ke yang lama tapi yang bermanfaat. Kan sebetulnya ada jargon ya, tinggalkan yang lama yang buruk, baru yang baik. Tapi yang lama itu baik, justru yang baru itu buruk. Jadi kita kembali ke masa lalu dalam soal tadi, pakai popok sekali pakai ganti kain, pembalut. Ya ini tergantung sahabat-sahabat itu levelnya akan masuk di level mana. Kalau sudah berani pakai pembalut kain, pakai menstrual cup itu sudah sangat bagus, tapi nggak harus dipaksa ke arah situ. Jadi lakukan yang paling mudah, yang paling dekat. Itu kan iman itu kan gradual, bertingkat. Terus edukasi keluarga. Jadi saya pribadi nggak sepakat ya dengan istilah mengedukasi masyarakat itu. Jadi kader PMI itu kan nggak mengajari orang sebetulnya, tapi belajar dengan orang lain, belajar dengan warga, belajar dengan masyarakat. Paling enak sih ya sharing, bahwa misalnya cerita pengalaman kami begini Bu, bagaimana Ibu, gimana tuh dulu. Jadi coba recalling ingatan di masa lalu bahwa masyarakat punya kearifan lokal yang ramah lingkungan, termasuk soal pembungkus makanan dan pembalut dan lain sebagainya. Ya, sepertinya lebih tepat sih sahabat-sahabat PMI, tidak dalam rangka menggurui, tapi sharing dengan ibu, sharing dengan tetangga, tapi singgung-singgung dikit soal, oh dulu kayaknya hajatan pakai ini, dulu kayaknya waktu kecil adik ini pakai ini toh Bu, kenapa nggak pakai itu lagi. Kayaknya itu lebih oke untuk kita bisa dalam tanda kutip ya memberitahu hal baik kepada masyarakat, terutama lingkaran terdekat kita sendiri. Terima kasih. Mas, terima kasih banyak atas jawabannya. Kemudian dari sahabat Tinur Latifah, izin bertanya, maaf Kak, izin bertanya mengenai kebijakan plastik berbayar di supermarket atau Alfamart, Indomart, apakah sudah efektif dalam upaya pengurangan penggunaan plastik, sedangkan mayoritas orang atau saya sendiri menyepelekan uang Rp200 untuk mendapatkan plastik ketimbang membawa tas ramah lingkungan dari rumah. Terima kasih. Bagaimana, Mas? Oke, jadi itu namanya cukai ya, cukai plastik. Sebetulnya di Jakarta ini tempat saya tinggal, sudah tidak ada lagi plastik berbayar, Pak. Jadi semua nggak ada plastik di toko modern, terutama retail, swalayan, mall, dan lain sebagainya. Memang skala pengaturannya belum sampai ke pasar tradisional karena prosesnya gradual kan, tapi bertahap. Kalau di Semarang, setauku ya, waktu terakhir di Semarang, ini terakhir maksudnya terakhir kuliah di Semarang kan 2018. Itu memang sempat ada 200 perak ya cukai. Tapi setahu saya kayaknya mulai ada transisi untuk tidak lagi menyediakan kantong sama sekali. Jadi kita belinya kan beli yang tas punpun atau tote bag gitu kan. Jadi itu tetap bayar, tapi sebetulnya visinya ke dipakai kembali. Jadi kantong spoonbun yang tote bag itu digunakan kembali. Itu sih substansinya. Terus ya Rp200 itu memang sangat kecil. Jadi itu sebetulnya dulu niatnya begini ya. Nah, kalau berbayar barangkali orang mikir-mikir, tapi ternyata 200 perak itu kan bagi orang yang belanja di supermarket ya kayak kembalian yang nggak perlu diambil lah, 500-200 diganti plastik. Tapi di kota-kota lain ada 37 kota, ini sebagai tambahan data, terdiri dari 35 kabupaten kota dan 2 provinsi, Bali sama Jakarta, yang sudah mulai menerapkan pelarangan plastik sekali pakai di toko modern dan retail. Tidak bayar 200, tapi kita bawa sendiri, atau kalau terpaksa nggak bawa disuruh beli yang 5.000 atau 3.000 tas pun besar. Prinsipnya begini, tas belanja itu prinsipnya bisa digunakan berkali-kali, 2 tahun, bisa 100 kali pakai, dan lain sebagainya. Itu spoon itu ya plastik juga, tapi dia nggak single use plastik namanya. Kalau dirimu males-malesan gimana ya? Ya dimulailah dari, kalau kesadaran individu saja nggak punya, apalagi bermimpi merubah skala masyarakat, ya itu sulit bro. Kalau aku pribadi sih nggak berat ya, beli yang di S Hardware itu 70.000 itu, atau bagnya kecil, bisa di pack kayak mukena, itu ringan sekali kamu bawa, terus ketika belanja masukin, dia kuat dan murah. Ya, gitu sih Latifah. Jadi ya jangan males lah kalau mau merubah ini. PMI agen perubahan kok males-malesan. Kalau yang muda sulit ya jangan mimpi mau ngomongin soal sawit, mau ngomongin soal hutan, soal itu ya, berat. Itu sih. Terima kasih. Baik Mas,
terima kasih banyak. Jadi sahabat-sahabatku, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Gimana? Halo Kak, Iya, Mbak Mayang. ya di sini saya mau bertanya Mas terkait persoalan sampah ini kan dia nggak berdiri sendiri gitu, tapi kan ada ekstraksi, produksi sama pendistribusian gitu. Jadi kan emang sampah ini kan dibuat gitu kan, utamanya itu kan sama perusahaan yang apalagi pengemasan gitu dalam produknya gitu Mas. Nah, sementara kayak di Indonesia sendiri kan kayak kebijakan pengemasan itu kan masih apa ya, masih nggak ramah lingkungan gitu. Ada nggak sih Mas kayak cara gimana nih biar pemerintah kita tuh apa ya, persoalan sampah ini kan nggak cuma dari kayak kresek atau yang lain, tapi juga kayak sampo gitu-gitu kan Mas. Ada nggak sih Mas cara gimana biar ngebujuk pemerintah itu bijak gitu dalam persoalan ini gitu loh. Mungkin gitu aja Mas. Terima kasih sahabat Imayang atas pertanyaannya. Gimana sahabat? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Dapat kaos, nanti kirim alamatnya ya. Saya lupa. Ya, nanti ke siapa, Mbak Ira atau siapalah. Nanti Azwi kirim kaos, kami bikin kaos kampanye soal isu sampah. Saya mau nyinggung pertanyaan Latifah tadi kelewat soal apakah efektif plastik berbayar itu tidak efektif ya. Orang Rp200 itu merasa sangat kecil sehingga sama sekali nggak berdampak. Tapi yang 37 kabupaten, kota, dan provinsi lumayan, proporsinya bisa 7% mengurangi jumlah sampah yang ke TPA. 7% itu dari tas kresek aja, jadi karena pengaturannya belum ke yang 4 jenis lain, multi-layer saset, pipet, styrofoam, dan popok atau pembalut. Jadi baru 1 dari 5 yang seharusnya bisa dilarang atau dikurangi secara bertahap. Nah, untuk Mayang, alurnya gini, jadi sampah itu benar ya, jadi ada 3 layer lah barangkali namanya, upstream, middle stream, dan downstream. Itu hulu, tengah, hilir lah kalau analoginya. Nah, benar, plastik itu dimulai dari namanya proses ekstraksi atau fraction ya namanya kalau dalam pertambangan migas. Jadi plastik itu dibuat dari ekstraksi minyak bumi. Jadi kayak sisa bahan olahan jadi namanya plastik. Petrochemical industrinya, biji plastik itu diolah. Nah, ada perusahaan juga yang main di situ. Misalnya kalau di Indonesia ada Chandra Asri, Barito Group. Itu milik orang terkaya nomor 5 namanya Prayogo Pangestu. Jadi plastik itu buat orang jadi konglomerat ya, ada namanya Prayogo Pangestu, Barito Group, Chandra Asri. Nah, itu juga disasar. Jadi dalam gerakan teman-teman yang terutama yang garis keras ya, bukan corongnya Aqua atau Danone. Jadi perusahaan-perusahaan itu juga bikin organisasi, bikin komunitas bersih-bersih sampah, komunitas ekobrik, itu juga kampanye juga. Jadi kampanyenya daur ulang, kita punya sampah bisa diolah kok, bisa dibikin ekobrik. Itu biasanya bikinan perusahaan-perusahaan. Ini sekedar sebagai informasi bahwa isu sampah itu yang kampanye banyak, tapi layarnya juga variatif. Ada yang kampanye ekobrik, kampanye bersih-bersih. Nah, lanjut di upstream atau di hulu tadi, nah dorongnya adalah bagaimana pengurangan produksi. Jadi mustahil kita bisa mengurangi jumlah timbunan sampah plastik di skala TPA atau rumah tangga kalau dari produksinya saja sudah sangat besar. Jadi biji plastik itu bisa sekitar 4 juta metrik ton ya hitungannya. Jadi 4 juta metrik ton, dan ke depan justru akan ditingkatkan. Berdasarkan datanya Inaplas itu asosiasi Indonesia Plastik atau asosiasi perusahaan-perusahaan yang produksi biji plastik, salah satunya Chandra Asri, itu ke depan justru akan 8 juta metrik ton biji plastik yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan itu. Bukan mengurangi jumlah, tapi akan meningkatkan produksi barang-barang berbahan plastik sampai 2 kali lipat, dari 4 juta metrik ton ke 8 juta metrik ton. Nah, itu musuh
dari gerakan teman-teman sebetulnya, gerakan pengurangan sampah, pengurangan plastik dan lain sebagainya. Terus di level tengah, nah ini nyinggung tadi ya, retail itu masuknya kategori tengah. Dia pemakai barang atau pemakai material, raw material. Jadi ada retail, ada manufaktur. Manufaktur ini misalnya gini, olah biji plastik jadi sedotan. Nah, produsen yang membuat sedotan itu levelnya ada di tengah atau middle stream. Itu ya diatur juga. Ada namanya Permen 75 tahun Permen LHK ya, Peraturan Menteri LHK nomor 75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah plastik oleh produsen. Jadi secara regulasi sebetulnya pemerintah meskipun telat ya, baru 2 tahun terakhir, coba nekan perusahaan-perusahaan itu untuk mulai ngurangi produksinya atau mengganti kemasan-kemasan yang memang tidak bisa diapa-apain. Tidak bisa diapa-apain itu nggak bisa didaur ulang. Akhirnya kampanyenya EcoBrick. Jadi sahabat-sahabat PMI, sorry to say, jadi jangan percaya dengan EcoBrick. EcoBrick itu karena ya, kemasan saset-saset itu nggak bisa diapa-apain, itu tanggung jawab produsen. Tapi mereka kayak bikinlah EcoBrick, nanti kami beli atau kita pamerkan. Bikin ibu PKK bikin tas belanja dari kopi, itu ya gimmick aja, dipamerkan tapi sebetulnya ya nggak berkontribusi apapun, nambah-nambah kerjaan oleh masyarakat, kan ditipu perusahaan. Nah sebetulnya di layer tengah manufaktur dan retail itulah diatur, mereka harus mengurangi. Misalnya yang bisa dipaksa itu kan retail, toko modern, swalayan kan sudah mulai dipaksa. Resek sekali pakai sudah tidak boleh di beberapa kota. Terus bertahap itu tadi sampo disinggung, sampo saset itu ke depan barangkali ya karena multi layer saset itu nggak bisa diapa-apain, dibakar jadi cemaran dioksin furan, taruh di air nyemari lingkungan, di tanah itu bisa ratusan tahun. Jadi ke depan ya refill, ada sistem namanya, lupa. Jadi dorong pakai kemasan yang PET masih bisa didaur ulang. Jadi yang botol-botol sampo, sabun yang isi ulang, yang botol ya, itu bisa didaur ulang. Tapi problemnya kan terkumpul apa enggak. Jadi kayak air mineral itu bisa didaur ulang, bisa. Tapi selama ini kan yang mau mengumpulkan ya pemulung, itu sukarela karena dia mencari rezeki dari situ. Tapi perusahaan itu kan nggak nerima barangnya, jadi itu dari pemulung ke tengkulak ke pabrik plastik, mereka leburkan jadi biji plastik, diolah jadi plastik lagi atau kemasan botol baru. Jadi di situ produsen yang memproduksi kemasan botol-botol itu nggak hadir. Jadi diserahkan ke masyarakat yang secara natural butuh karena ekonomi yang sebetulnya juga murah sekali pembelian itu. Jadi di layer tengah inilah yang digarap pemerintah melalui Permen 75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan plastik oleh produsen. 2030 direncanakan passing out ya, kita akan passing out, tidak mengurangi beberapa jenis produk kemasan plastik, kayak saset akan dihilangi tapi berlahan 10 tahun lagi. Sedotan akan dikurangi tapi 10 tahun lagi. Itu jangka waktu yang sangat lama. Padahal jika dilihat sampah di lautan itu kita nomor 2 di dunia setelah Cina, terus di sungai juga sama. Itu problem yang dilematis ya. Nah di level hilir, terakhir hilir itu kita ya, konsumen. Nah konsumen bisa apa ya? Jangan pakai, jangan beli. Pakai pendekatan apa? Refill center, bulk store, beli pakaian bekas, jadi beli thrifting store. Teman-teman yang perempuan pasti tahu thrifting ya, barang-barang pakai kembali lah. Yang cowok-cowok, sahabat-sahabat, ada aul-aul namanya. Jadi jaket bekas, sepatu bekas dan lain sebagainya itu bisa jadi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Barang yang bekas yang bisa dipakai kembali itu di level hilir konsumen. Jangan pakai, jangan beli bekas, pakai terus, wariskan ke adik, ponakan, lungsuran, jadi HP dilungsurkan, laptop dilungsurkan, itu ya level hilir di tataran kita sih. Tapi yang tengah sama yang upstream, hulu ini yang selama ini belum disentuh, itu bagus banget ya. Nah, terima kasih pertanyaan kritis. Nonton film Story of Plastic ya, Story of Stuff. Jadi itu mulai ngerunut masalah sampah dari sejak diproduksi lewat ekstraksi minyak bumi sampai ke level konsumen dan jadi masalah di mana-mana. Ada Story of Plastic di Discovery Channel ya, di YouTube belum ada. Ada film Take Back, ada Pulau Plastik. Nah, itu referensi-referensi film-film tentang sampah yang akan melengkapi perspektif. Terima kasih. Terima kasih banyak atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari sahabat atau sahabati?
Baik, mungkin jika tidak, sekarang sudah menunjukkan pukul 20.45. Izinkan saya menyampaikan beberapa poin yang saya dapatkan. Terdapat paradigma lama, yaitu dulu sampah itu tidak diolah dari berbagai sumber langsung masuk ke TPA sehingga menyebabkan TPA ini penuh. Kemudian muncul paradigma baru yang berisi kita harus mengurangi konsumen dan juga pelarangan plastik sekali pakai. Kemudian pada tahun 2005 ini terjadi tragedi longsor yang disebabkan oleh gas metana sehingga menimbulkan UU nomor 18 tahun 2018 ini muncul tentang pengurangan dan penanganan sampah yang isinya adalah sebisa mungkin sampah dikurangi dan langsung dilakukan penanganan secepatnya. Kemudian hubungan sampah dan lingkungan ini dapat menyebabkan krisis iklim di mana menaikkan rata-rata angka bencana alam. Misalnya rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan emisi dari negara maju yang membuang emisi lebih tinggi ya, dan menggunakan energi yang lebih besar. Sehingga kita membutuhkan gerakan Green Lifestyle. Faktor pendukung dari gerakan ini yaitu adanya tren yang munculnya AC yang ramah lingkungan. Dan juga salah satu terdapat buku dari Kiai Faizin, judulnya Merusak Bumi dari Meja Makan. Di sini banyak sekali dibahas, salah satunya kebiasaan menyisakan makanan ini tidak baik untuk dilakukan, terus gaya hidup menggunakan sendok yang seperti apa, dan plastik, menggunakan sampah plastik, dan sebagainya. Kemudian, 5 hal penting sampah yang harus kita hindari yaitu tas kresek, sedotan, styrofoam, kemasan kecil, dan juga pembalut. Kesimpulannya adalah kita membutuhkan banyak aktif, ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna ke depannya. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat Abdul Ghaffar. Mohon bimbingannya selalu, Mas. Ya, sama-sama. Sekian dari saya. Maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.